Assalamualaikum Kak. Baik. Oke Kak, kami dari Pestol Kabupaten Medan, dari Prodi PJKRT. Di sini kami ingin mewawancarai kakak sebagai narasumber kami dari mata kuliah anti-korupsi. Apakah boleh Kak? Boleh. Untuk nama saya Akbar Alvinus Garis Kak. Untuk saya, nama saya Tenuta Tumanggar. Nama saya Nanda Bagedi. Nama saya Adi Kesembarpau. Nama saya Ahmad Fadi. Nama saya Radika Tijamuda. Untuk nama saya sendiri, perkenalkan nama saya Rati. Di sini boleh langsung kami mulai Kak? Boleh, Bertanya ya. tentang Boleh aja. prosedur. Nice. Terima kasih ya Kak. Kak, nama saya Nanda Majidi. Izin bertanya Mas Kak. Boleh, Pak. Jadi kakak kan pelatih karate. Jadi menurut kakak korupsi itu apa? Menurut saya korupsi itu tindakan yang melanggar hukum. Selanjutnya tindakan yang dilakukan oleh satu pihak yang merugikan suatu pihak juga ataupun suatu negara bahkan kelompok. Oke, pertanyaan dari saya, nama saya Tenuta Tumanggar. Pertanyaan saya di sini, apa penyebab terjadinya korupsi menurut kakak? Penyebab terjadinya korupsi yang pertama itu kurangnya rasa bersyukur ya terhadap diri sendiri, merasa kekurangan atas apa yang didapat dia. Jadi penghasilannya itu tidak pernah merasa cukup sehingga dia melakukan korupsi. Gitu ya Kak. Jadi gini Kak, di bidang olahraga itu kan banyak hal yang korupsi kan, banyak terjadi korupsi. Jadi dengan adanya berita itu terjadi seperti itu, tindakan atau solusi dari kakak, tanggapan dari kakak gimana? Kalau tanggapan menurut saya tindakan korupsi di olahraga gitu kan. Kalau saran, kalau pendapat saya sebagai pelatih, karena olahraga tuh memiliki korsa yang sportifnya tinggi, menurut saya ya jangan sampai terulang lagi gitu kan. Dan tindakan yang pantas untuk dilakukan yaitu kita cari tahu kenapa dia melakukan korupsi tersebut, lalu kita ambil tindakan melalui musyawarah dari pelatih-pelatih yang lain atau organisasi tersebut. Jadi Kak, ini saya ingin bertanya lagi. Apa saja dampak yang akan terjadi dalam korupsi ini? Dalam bidang olahraga? Apa dampaknya? Dampak yang pertama itu merugikan satu pihak. Selain itu juga pastikan perekonomian suatu organisasi tersebut bakal berkurang dan menimbulkan atau memicu suatunya kemiskinan di suatu organisasi tersebut. Nah, ini Kak, saya Kak, perkenalkan nama saya Ahmad Fadi lah Kak. Izin bertanya ya Kak. Kakak ini kan memang guru karate kan Kak? Betul kan Kak? Nah, dalam pertandingan karate Kak, itu terdapat korupsi nggak Kak? Dan apa contoh korupsi dalam pertandingan Kak? Di suatu pertandingan, Iya. korupsi yang biasa terjadi itu manipulasi dalam dana konsumsi dan dana anggaran untuk uang jajan terhadap atlet. Jadi yang pertama itu biasanya kan waktu melakukan persetujuan antar prosedur atau proposal itu biasanya dia melakukan banyak korupsi dari mulai makanan ataupun wajangan-wajangan terhadap panitia, bahkan uang jajan terhadap atlet yang berprestasi. Seperti contohnya itu kalau dari atasan itu kan, atasan memberikan suatu uang jajan atau tunjangan terhadap atlet yang berprestasi, seumpamanya 5 juta. Nah dari pihak yang melakukan korupsi tadi tersebut bisa saja memberikan 3 juta. Gitu juga seumpama di konsumsi itu tertulis atau tertera di proposal itu segala lauk pauknya itu daging ataupun jumlahnya 100 tapi mereka hanya memberikan telur ataupun hanya 50 kotak. Kalau contoh dalam pertandingannya Kak misalnya? Contoh dalam pertandingan melakukan korupsi itu biasanya kayak kecurangan dalam memberikan poin sih. Jadi di belakang layar mungkin mereka bisa bermain untuk memenangkan suatu atlet tersebut. Terima kasih ya Kak. Ya, jadi pertanyaan selanjutnya, menurut kakak tindakan apa saja yang kakak lakukan untuk menghindari tindakan korupsi itu di dunia karate ini?
untuk menghindari suatu tindakan korupsi di dunia olahraga, yang pertama tadi sama jawabannya seperti kakak ini tadi sih. Kita harus banyak bersyukur dan tidak merasa kekurangan. Jadi menurut arti itu kita harus melakukan bersyukur aja gitu atas apa yang sudah diberikan. Rezeki kan sudah diatur kan, jadi cukup aja, merasa cukup aja sama pendapatan kita sendiri. Jadi jiwa korupsi itu hadir kan karena kita merasa kekurangan. Seperti itu. Oke kak, terima kasih udah bisa berkomunikasi baik dengan kakak, udah bisa memberikan pendapat-pendapat dari kakak dan informasi yang lain. Kami dari STOK Bidang Muda minta izin dan minta maaf jika ada yang salah perkataan sama kakak. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Sama Sal. Oh iya, kita aja.